Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai bang ya. Kita Iya. ngobrol santai. Sebenarnya kita pengen banyak pertanyaan sebenarnya bang. Tapi karena waktu juga mungkin pasti abang sangat padat jadwalnya. Kita pengen kenal abang secara pribadi lebih dekat sebenarnya bang. Yang pertama kayak misalnya bang, abang lahir di mana sih? Dulu ada zaman abang sekolah dulu seperti apa sih gitu loh. Kan kita pengen tahu nih karakter bang Sandi yang dari kecil dulu katanya ceritanya pernah bangkrut malah bang ya, sampai di pekerjaan Iya. pernah bangkrut, tiba-tiba naik lagi dari sisi usahanya. Mungkin bisa abang ceritakan sedikit bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim bil khair amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman YouTubers yang dakwah Indonesia yang sudah datang dari beberapa daerah ya, dari Kendari, dari Jambi, dari Jogja, juga dari Jakarta dan dari beberapa wilayah lain. Mas Vasco, Mas Radit yang saya banggakan. Ini kebetulan pas banget nih lagi kita liburan Hari Raya Nyepi ya. Dan saya selalu gunakan kesempatan kalau pas di Jakarta ini untuk selain istirahat, silaturahim sama teman-teman juga yang jarang sekali ketemu karena kemarin saya baru pulang dari Riau. Nah, tadi kan tanya masa kecil. Saya lahir di Provinsi Riau, tepatnya di kota Rumbai. Rumbai itu kecamatan, kelasnya lah. Di Kota Madia, Pekanbaru. Ayah saya kerja di sebuah perusahaan minyak, Caltex Pacific ya. Sekarang namanya Chevron. Nah, kami waktu itu tinggal di Dumai, tapi karena rumah sakitnya ada di Rumbai, ibu saya melahirkan saya di Rumbai. Setelah itu kita di tahun pertama saya tinggal di kota Dumai. Itu kota pelabuhan di pesisir timur dari Pulau Sumatera. Setelah itu ayah ditugaskan kembali setelah dari Dumai kembali ke Rumbai. Nah, di situ saya masa-masa kecil saya di Rumbai. Sempat TK di sana. Setelah itu ayah dipindah ke Jakarta. Nah, saya di sini tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Makanya ini Jakarta Selatan tempat saya kecil. Anak Jaksel banget ya, ya. anak Jakarta Selatan, anak Jaksel. Nyampur-nyampur ini. AGJ. Sekolah TK SD-nya di Jalan Bulungan. Karena kami tinggalnya di Jalan Lamandau waktu itu. Saya sekolah di SD PSKD, SMP-nya di SMP Negeri 12, nggak jauh juga dari situ, Jalan Wijaya, juga Jaksel juga, kecamatannya masih sama, Kebayoran Baru. Terus saya SMA-nya di Pangudi-Luhur, SMA-nya di Jalan Brawijaya. Jadi putar-putar di sini. Aku penasaran, tapi kok abang kan sekolahnya bukan di sekolah Muslim, tapi ilmu-ilmu agama abang kok masih dalam bang? Dari mana bang belajar bang? Telat sih belajarnya karena waktu kecil itu saya kan SD-nya Kristen Protestan tuh. Cuman bisa belajar ngaji di rumah dan ada guru ngaji yang datang. Berarti karena basic keluarga dari juga basic keluarga. Terus waktu SMA juga begitu, ada guru ngaji yang datang ke rumah, yang banyak mulai ngajak saya ngaji itu justru Mpok Nur, karena ketemu Mpok Nur itu pas SMP kan, dan bapaknya. Jangan itu yang bikin jatuh cinta kayaknya. Iya. Mpok Nur ya sekaligus juga kan mau pacaran, namanya mau lebih dekat kan, jadi suka ikut pengajian juga. Iya. Jadi alibi. ada dual motif, ada modus. Dia juga tinggalnya nggak jauh dari sini. Jadi ayahnya seorang Betawi yang sangat taat kan. Kalau Betawi itu Islamnya taat sekali. Jadi udah ngaji belum gitu ya, udah ngaji belum, sholat dulu gitu loh. Kalau begitu datang, udah sholat belum? Jadi pertamanya datangnya bukan ditawarin minum dulu, tanya dulu udah sholat belum. Nah, jadi itu awal-awal
Itu pas saya di PL, sekolah. abang udah di PL udah kenal Pak Nur gitu? Dari SMP. Oh, dari Jadi SMP, dari Bang? SMP udah kenal. Dikenalin oleh kakaknya Mpok Nur yang kebetulan satu angkatan sama saya di SMP Negeri 12. Berarti abang gondrong-gondrong itu main ke rumahnya itu nggak diomelin sama Babe gitu Bang? Enggak. Karena nggak pernah gondrong segini banget gitu. Ya gimbal-gimbal gede gitu aja. Tapi terus saya dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Nah, di luar negeri itu susah dapat pendidikan yang berkelanjutan dari segi pengetahuan agama kan. Tapi ada majelis-majelis kecil di Kansas yang saya selalu ikut. Teman-teman anak Indonesia juga suka buat pengajian dan kajian-kajian, majelis-majelis. Nah, saya cerita tadi bangkrut itu setelah lulus sekolah, saya kan kerja sebagai ya pegawai biasa, karyawan biasa, terus pernah ditugaskan di luar negeri. Dan di luar negeri itu setelah 13 tahun intim sama Mpok Nur, itu kita menikah tahun 96 di Singapura. 13 tahun Bang, dari SMP. Iya. Nah, kena musibahnya itu pas tahun 97, karena begitu krisis, musibah, saya di PHK. Saya di PHK, terus tiba-tiba nggak punya penghasilan, sementara waktu itu baru mulai keluarga, ngutang beli rumah, banyak utang lah waktu itu. Jadi sempat porak-poranda lah keadaan keuangan. Setelah berkeluarga Bang ya? Setelah berkeluarga. Nah, itu yang memutuskan saya kembali ke Indonesia. Saya memutuskan kembali ke Indonesia karena waktu itu keadaannya juga krismon tahun 97-98 ini pada belum lahir kali ya tahun 97-98 ya. Yang lahir di atas tahun 97 siapa? 80. Aku 86 Bang. 86 ini udah umurnya udah 10 lah. Pada waktu itu lagi ngapain tuh umur 10 tuh? Saya udah balik, akhirnya nggak ada pekerjaan karena Indonesia krismon, Pak Harto jatuh. Akhirnya saya memulai usaha. Nah, disitulah titik balik bagaimana dari seorang yang Di saat PHK itulah Abang bangkrut. ya nyaris bangkrut karena di PHK saya berjuang mendirikan perusahaan kecil, perusahaan konsultan keuangan. Disitulah titik balik saya bangkit, pindah kuadran. Ini kan ada 4 kuadran nih kalau kita di ini, mulai dari pegawai pindah menjadi pengusaha kecil waktu itu, menjadi seorang konsultan keuangan. Itu di situ titik baliknya di tahun 97. Nah, ini cerita masa kecil saya. Alhamdulillah usaha yang dimulai hanya dengan 3 orang karyawan dengan mitra saya. Pertama kantornya di sana di belakang Kuningan di situ. Disitulah kita memulai usaha. Itu dong kantor. Iya. Saya banyak cerita dulu. Kantornya ya sangat sederhana. Waktu kita masuk, wah karpetnya warna pink. Saya tanya sama sahabat saya, kok warna pink nih? Banyak kaca-kacanya. Iya, ini bekas salon katanya. Bayangin, jadi kantor pertamanya Bang Sandi itu bekas salon. Ya, terus karena kita nggak bisa ngajak klien ke sana, ya kita datangnya ke kantor-kantor klien-klien gitu. Dan kita bilang ya karena anak-anak muda ini menjemput bola, padahal karena kita malu ngajak klien datang ke kantor kita. Ya itu mulai usaha. Itu udah ikut HIPMI belum Bang itu Bang? Belum, ini baru tahun 99. Jadi 97 waktu sudah mulai menapak 98, saya dapat big break pertama itu waktu dapat klien pertama tahun 98. Terus saya mulai kenal sama Pak Edwin Suryajaya. 98 akhir itu mendirikan Saratoga. Sebelumnya waktu saya bisnis awalnya sama Pak Rosan itu yang sekarang dikenal sebagai Recapital Group, itu tahun 97 awal. Pak Rosan udah lebih dulu merintisnya, dan usaha-usaha tersebut ya alhamdulillah sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya merasa bersyukur sekali. Tapi ini jauh dari potensi yang teman-teman YouTuber sini miliki sekarang. Karena dulu belum ada teknologi, belum ada digital, ada internet. Tapi waktu saya mulai usaha saya ingat banget tuh masih modem. Jadi kalau misalnya kita mau connect ke internet, terus
Dial up ya Bang ya. Dial up. 0809 Oh nggak ada kayak gitu. Oh, belum, Bang? Dulu modem bener-bener modem ini nggak ada. Jadi internetnya lama banget, terus nyambunginnya lama, terus kita ngetik ini dulu nggak pakai model-model begini, kita pakai desktop WordStar sama Word terus abis itu jadi WordPerfect. Masih DOS lah Bang mainnya. Masih DOS. Jadi ya zaman dulu. Saya tuh yang paling pertama yang punya alamat email address sebagai konsultan itu waktu itu salah satu yang pertama itu saya yang punya. Apa dulu provider dulu Bang? Dulu ATT Global, dulu namanya IBM, Okay. IBM.net. Di sini dulu dikerjain oleh Sisi Sindo, anak usahanya Indosat. Tapi ya, dulu kan yang gede-gede kan Ratnet, segala macam. Sekarang udah jadi mungkin bisnis zaman old itu ya, zaman now sekarang udah. Nah, potensi usahanya juga yang dimiliki oleh anak-anak sekarang jauh lebih besar. Makanya saya nggak kaget waktu lihat perkembangan unicorn, Bukan unicorn Bang. unicorn yang Bukan unicorn. yang sekarang nilai valuasi pasarnya itu sudah mendekati dekakorn ya, kayak Gojek itu dalam kurun waktu 6-7 tahun karena teknologinya ini yang kuat dan teknologinya ini menjadi enabler yang bisa mempercepat langkah penciptaan values, penciptaan nilai. Waktu kami sebelum itu kan kita bisnisnya bisnis old fashion, bisnis zaman belum ada teknologi yang bisa memudahkan kita berjejaring dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan teknologi ini YouTuber mungkin punya peluang yang jauh lebih besar, berpotensi untuk membuat something really big dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Saya perlu waktu 20 tahun untuk mencapai nilai valuasi pasar. Waktu itu company kita agregat 2-3 miliar dolar, tapi buat Gojek, buat Tokopedia nggak nyampe 6 tahun mereka udah 10 billion dollar gitu. Ini karena mereka fokus di teknologi. Iya. Terus Bang, untuk zaman Abang susah itu sempat sih Abang ngutang sampai buat makan itu Bang? Oh, ya saya bukan ngutang-ngutang untuk kan, makan. Bang Sandi kan kita kenal ini kan orang sekarang pengusaha yang kaya raya nih sebelum ikut di dalam pertarungan politik saat ini kan kita kenal beliau ini kan pengusaha yang wow gitu Bang. Jadi waktu di PHK itu saya ngutang sama bank, itu nggak bisa bayar, hampir pilot waktu itu. Saya juga ngutang sama beberapa rekan-rekan. Tapi alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari karena saya langsung putusin saya balik ke rumah gitu loh. Saya balik ke rumah jadi paling nggak untuk kehidupan sehari-hari nebeng lah, numpang sama orang tua lagi itu rasanya malu banget gitu. Karena dulu selama 8 tahun di luar negeri saya tuh mandiri. Saya punya gaji sendiri dan sebagai profesional muda waktu itu saya nggak pernah, malah saya suka ngirim uang ke orang tua saya gitu. Dan pada saat itu saya ngalamin titik nadir ya, titik terendah gitu loh, bahwa untuk meminta uang ke orang tua itu kan saya malu, tapi ibu saya itu yang suka menyelipkan amplop isinya uang ke tas saya waktu saya lagi mulai merintis usaha, karena pada saat itu ya 50.000 rupiah tuh nggak ada di kantong gitu loh, untuk yang sehari-hari aja susah. Nah ya tapi saya belajar bahwa pada saat itu yang paling tentunya selain daripada kita harus tetap berikhtiar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi keluarga lah yang paling banyak mendukung. Jadi pada saat itu teman-teman menjauh. Teman-teman nggak ada yang mau karena kita waktu itu tidak terlihatkan wah glamor gitu. Kalau dulu kita dalam keadaan seperti, nah di situ kita bisa lihat teman mana yang betul-betul ada bersama kita dan mereka menghargai kita apa adanya gitu. Nah di situ teman-teman itu yang membantu nantinya membangun usaha dan berjejaring. Nah sekarang teman itu kan bisa dalam bentuk online, friends, kita bisa bentuk juga komunitas. Sekarang udah jauh lebih maju.
HIPMI itu saya baru bergabung tahun 99 dan di situ juga jejaring. Saya kenal sama orang-orang hebat di HIPMI yang sekarang jadi ya teman-teman saya untuk membangun usaha. Terus waktu saya masuk di politik, karir politik juga banyak teman-teman HIPMI yang membantu. Jadi tokoh-tokoh nasional gitu Iya, Bang ya. tokoh-tokoh nasional. Terus gini Bang, Abang kenapa sih Bang? Abang udah kaya nih Bang. Kok tiba-tiba mau milih di jalur politik sekarang malah? Iya, itu yang mesti disalahin Pak Prabowo itu. Itu aktor intelektualnya tuh ininya apa, sutradara saya masuk ke politik itu Pak Prabowo. Jadi saya Pasti di politik nggak akan lebih besar penghasilan dibanding bisnis. oh Abang justru ini, nggak Bang. ada penghasilan di sini. Justru terpuruk. YouTuber jangan ada yang masuk politik ya. Fokus aja di bisnis. Kecuali udah tajir melintir banget, terus terpanggil ketemu Pak Prabowo lagi. YouTuber gajinya gede-gede. Ini gede-gede nih Bang penghasilannya Iya, Bang. makanya udah nabung aja bikin usaha, bikin something. Saya waktu itu 2009, 2010 itu puncak dari ya alhamdulillah Allah kasih begitu banyak kemudahan. Saya mulai usaha, awalnya jatuh bangun, tapi terus usaha saya meningkat di tahun 2008-2009 itu saya merasakan gitu bahwa waktu komoditi harganya lagi harga-harga komoditas naik, itu usaha saya maju berkembang sekali. Ketemu Pak Prabowo kan awalnya di tahun 2000-an awal gitu, waktu Pak Prabowo balik ke Indonesia memulai usaha jadi sebagai usahawan kan, sebagai pengusaha. Saya ketemu Pak Prabowo lagi baru di tahun 2011 2012 ya gitu-gitu aja, tapi pas di 2014 diajak gabung. Terus saya bilang enggak lah Pak, saya jadi pebisnis aja. Terus ya udah kalau misalnya itu bantu saya jadi jubir aja. Nah 2014 waktu kampanye Pak Prabowo Hatta itu saya jadi jubir. Jadi kayak Bang Danielnya sekarang lah. Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Setelah 2014 ya udah saya balik lagi ke usaha gitu. Terus sekitar 1 tahun setelah pemilu saya ketemu Pak Prabowo lagi. Pak Prabowo gak sampai setahun lah, 6 bulan Pak Prabowo bilang, kamu udah balik usaha, saya ingin mengetuk pintu untuk mengajak kembali bergabung, karena jarang orang muda sesukses kamu yang bisa menginspirasi, karena politik itu harus diisi oleh anak-anak muda yang punya optimisme dan semangat positif ke depan. Udahlah Pak, saya nggak usah lah Pak, saya di dunia usaha aja saya berkontribusi, buka lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah terus yang menyentil saya, dia bilang, iya kamu bisa, tapi kamu kaya sendiri. Hanya mungkin bisa dirasakan sama 30.000, 40.000 karyawan, dengan keluarganya mungkin paling banyak 100-150.000. Sementara kalau kamu di politik akan berdampak kepada jutaan masyarakat Indonesia melalui pemikiran dan kebijakan. Nah, waktu itu saya tetap nggak hilang akal kan waktu itu. Strategi saya mau buang badan aja, saya bilang, tapi kayaknya nggak dikasih sama keluarga saya Pak Prabowo. Saya bilang gitu. Saya bilang saya tanya keluarga dulu deh. Nah, itu alasan doang atau gimana? Ya waktu itu saya mau bilang enggak, tapi nggak enak sama Pak Prabowo. Nah, ternyata pas pagi-pagi saya ke rumah ibu saya tanya, kemarin ketemu Pak Prabowo. Iya mama setuju kamu masuk politik katanya, supaya berkontribusi. Lo kok tahu? Iya Pak Prabowo udah telepon mama. Di lobby dulu berarti Bang. Emang nggak boleh kita, jenderal itu punya strategi-strategi gitu. Ya akhirnya saya putuskan pada saat itu setelah bicara sama istri, ya enough is enough. Saya udah hampir waktu itu tahun 2015 sudah hampir 16 tahun berkiprah di bisnis, hampir 17-18 tahun berkiprah di bisnis. Saya putuskan untuk hijrah ke politik, tapi saya minta transisi karena saya mau meninggalkan bisnis secara totalitas. Karena saya nggak mau dua-duanya ada, pebisnis juga politik. Saya ingat Pak Yusuf Kalla yang ngingetin waktu itu bahwa Sandi, jangan kau campurkan bisnis sama politik, dagang dan politik. Nanti jadinya mempolitikkan dagang dan memperdagangkan politik.
lebih baik dipisah. Pada saat itu saya mulai, akhirnya sampai tahun 2015 saya tinggalkan 18 jabatan komisaris direksi di usaha-usaha saya, sampai akhirnya dapat itu perintah yang maha sulit waktu akhir tahun 2015 awal 2016 itu untuk maju di Pilgub DKI. Iya. Nah itu yang memulai karir politik saya secara politik praktis itu di Pilkada DKI itu. Sebelumnya saya kan hanya di Dewan Pembina Gerindra sekitar 5 bulan. Setelah itu diminta untuk maju di DKI. Singkat cerita sampai ketemu Pak Anies, sempat menjabat di Wakil Gubernur di DKI 10 bulan, lebih sedikit. Sekarang inilah di Pilpres 2019. Kita 40 hari lagi menuju 17 April, ya saya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Politik ini juga mendidik saya untuk lebih tawadu, kenal dengan Indonesia. Sekarang udah 1.400, hampir 1.400 titik kunjungan di seluruh Indonesia, mulai dari paling timur sampai paling barat saya sudah kunjungi, dan saya melihat negara ini penuh potensial, luar biasa, kaya rayanya, sumber daya alamnya melimpah, tanahnya subur, manusianya juga pinter-pinter, rajin, sumber daya manusia kita nggak kalah sama negara-negara lain. Sudah saatnya kita bangun Indonesia, makanya kita bangun sebuah konsep visi Indonesia Menang, Adil Makmur bersama Prabowo Sandi, karena kita ingin membangkitkan khususnya anak-anak muda untuk bergabung bersama kita, menghadirkan satu tentunya yang kita sebut sebagai big push strategy, dorongan besar. Industri-industri kita harus tumbuh berkembang, anak-anak muda, revolusi industri 4.0 ini harus jadi lokomotif. Dan selama ini banyak anak-anak muda tuh kan mengeluh, susah nyari kerja gitu. Ini YouTuber malah nyiptain lapangan kerja gitu. Dan pakai konten gitu loh. Kalau saya sih nggak kepikir dulu ya, karena memang belum ada teknologi dan belum ada trennya. Tapi kalian-kalian ini yang saya ingin banyak lebih dengar sih, lebih interaksi, karena menurut saya luar biasa potensinya. Dan nah ini saya baru dapat lagi cari risetnya, tapi dengar lecture kemarin salah satu waktu persiapan debat ketiga yang akan datang ini 17 Maret disampaikan bahwa ternyata dari anak-anak muda Indonesia yang di riset, di survei, 65% lebih itu ternyata memang kreatif dan inovatif. Mereka lebih cocok jadi entrepreneur daripada jadi pegawai. Dan bidangnya itu bidang ekonomi kreatif, bidang budaya, kuliner, fashion. Pantesan aja saya bilang nih bahwa anak-anak kita kalau juara lomba yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, desain dan segala macam itu jago-jago, karena memang itulah potensi yang dimiliki anak-anak bangsa kita. Makanya kita harus kenali potensi anak bangsa kita dan kita harus kembangkan. Dan saya yakin Indonesia pasti menang. Iya. Amin. Nah, terus gini Bang, kalau pada masa saat ini kan Bang, sisi apa yang menurut Abang bisa Abang sarankan kepada para kita nih ya, teman-teman YouTuber dan pelaku ekonomi kreatif Bang ya. Kira-kira ada saran nggak sih? Ini kan suhunya bisnis nih istilahnya nih kalau kita anggap ya. Ya tapi kalau di bidang kalian saya nggak ngerti apa-apa. Konsep ini ya Bang. Tapi konsep besarnya Bang, yang akan sukses menurut saya di era revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana kita 3 hal lah yang utama. Pertama, kita harus berani terus berinovasi. Jangan pernah ada di comfort zone. Karena dunia itu bergerak sangat cepat. Teknologi berubah dalam dinamisme yang sangat tinggi. Mungkin comfortable, nyaman sebagai YouTuber sekarang karena kontennya diminati dan lain sebagainya. Tapi itu bisa cepat sekali berubah. Nah, kita harus terus berinovasi, cari apa sih tren-tren. Kalau saya dulu waktu di bisnis, saya harus ada di 3-4 langkah di depan dari tren. Jangan kita nunggu tren gitu.
Ibaratnya kalau kita surfing, berselancar itu lihat ombak, kita cegatnya di mana gitu. Jangan kita tunggu ombaknya karena pasti akan lewat, kita akan ketinggalan. Nggak akan kita bisa naik di atas ombak tersebut. Nah, kuncinya adalah selalu berinovasi. Innovation dan kreatif itu adalah satu ingredient utama, formula yang memastikan teman-teman ini akan terus bisa menggapai kesuksesan. Nomor 2, take risk. Untuk maju harus ambil risiko. Saya waktu jadi pegawai di PHK, saya ambil risiko bikin usaha sendiri. Dari konsultan keuangan, ya udah mulai agak nyaman, saya ambil risiko jadi perusahaan investasi. Di perusahaan investasi beberapa kali kita ngambil keputusan-keputusan yang beresiko, tapi dengan kalkulasi yang matang, alhamdulillah rencana-rencana tersebut membuahkan hasil yang alhamdulillah luar biasa. Nah, saya juga ngambil risiko waktu ninggalin bisnis masuk ke politik. Saya tulis buku saya itu one way ticket, bahwa semua manusia itu cuma punya satu tiket. Nggak ada tiket pulang balik, nggak ada round trip, tapi one way ticket. Kenapa? Dari lahir kita menuju insya Allah dunia bahagia, akhirat surga. Itu pemikiran saya. Jadi karena one way ticket itu kita harus all out, karena kita tahu kita nggak akan balik lagi. Jadi kayak waktu saya kemarin kan banyak nanya, kenapa nggak sih cuti aja jadi wakil gubernur, toh juga nanti kan siapa tahu gimana anak Medan nih, anak muda. Kalau kalah gimana? Pak Sandi kan pasti nggak punya kerjaan. Saya bilang kan pekerjaan atau jabatan itu kan milik Allah. Dia akan kasih ke siapapun juga. Saya percaya bahwa amanah untuk mencalonkan sebagai wakil presiden ini sangat mulia gitu. Jangan dibuat setengah-setengah gitu. Makanya saya nyebur aja, saya tinggalin aja gitu loh. Sama seperti waktu ninggalin dunia usaha, saya nggak berpikir bakal balik lagi ke dunia usaha. Ya sudahlah, ini sudah di politik, kita akan all out di politik. Nah, itu yang kedua adalah risk taking. Mau sukses, YouTubers harus ambil risk. Teman-teman ngelihat peluang Indonesia ada, ambil resikonya. Kalau nggak, peluang itu diambil oleh orang lain. Ketiga, terakhir, yang saya bilang, nama kerennya proactiveness. Berjejaring. Kalau bahasa yang saya sering pakai adalah ekonomi berbasis silaturahim. Dan Allah sebetulnya sih udah janjikan ya, dalam silaturahim itu ada panjang umur dan banyak rezeki. Mau jadi pengusaha sukses, Pak Prabowo bilang 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. 1000 friends not enough, 1 enemy too many. Jadi berjejaring. Tadi kan bilang banyak yang attack segala macam. Jangan masuk ke dalam energi negatif. Kita tepis aja kayak tai chi gitu, kalau energi negatif. Saya sih nggak pernah engage kalau energi negatif. Karena apa? Tai chi bang, Kalau kita bang, jurus bango. tai chi. Jadi kalau ada orang nyerang saya jarang sekali engage gitu, heads on. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kita adu-adu kekuatan, akhirnya buang tenaga, buang energi. Energi kita yang positif ini sebetulnya akan membangkitkan kan aura kita. Kalau kita senyum, kita positif, itu insya Allah jadi penyemangat kita. Dan saya percaya kalau anak-anak muda ini menerapkan tadi, 1, inovasi, 2, risk taking, 3, proaktif, yaitu kita terus jemput bola, silaturahim. Ada majelis ini ikut, majelis ini, wah kalau saya ikut himpunan mau banyak sekali. Saya mulai dari ICMI, Masyarakat Ekonomi Syariah, Kadin, HIPMI, semua saya ikutin gitu sebagai bagian daripada membangun jejaring. Dan di politik ini juga gitu, partai, ya sekarang saya udah di nonaktifkan di Gerindra kan. Jadi partai mana aja saya sekarang, karena pemikiran untuk Indonesia menang itu bukan melulu milik Prabowo Sandi. Indonesia menang itu mestinya ada di setiap insan, anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia yang menginginkan negeri ini menjadi negeri yang maju dan berkembang. Berkembang, maju, dan sukses. Itu yang saya yakin ada di lubuk hati yang paling dalam dari semua rakyat Indonesia. Terus gini bang,
kan selama abang jalan gitu kan pasti kan banyak juga cewek-cewek kan yang kalau ketemu abang kan pasti banyak lah. Kemarin juga sempat beredar kan anak udah sempat ngupload juga kan masalah video ada yang cewek yang sampai nangis ketemu Bang Sandi gitu kan. Nah itu Pok Nur tuh cemburu nggak sih bang kalau gitu-gituan biasanya bang? Iya cemburu juga lah. Kalau bilang enggak dia orangnya besar hati, enggak juga. Kemarin baru marah. Didiemin gitu ya. Abang udah keluar mulu, misalkan sekarang pasti jadwal-jadwal kampanye pas padat banget bang. Padat banget. Di rumah jarang. Gila, Ya. di luar ada muncul video cewek sampai nangis mau ketemu abang kan. Iya. Sampai bilang I love you, I love you. Ya harus banyak elus-elus Mbak Nur. Pok Nur. Kalau dicemberutin terus capek juga udah kampanye keliling-keliling begitu sampai rumah. Cemberut juga. Jadi Ya ternyata enggak, kita ingin kampanye itu menggembirakan ya, membahagiakan. Jadi konten-konten campaign saya juga light kok, sangat ringan gitu. Bicara tentang kewirausahaan, harga-harga bahan pokok, lapangan kerja, solusi. Ini yang kita bicarakan dalam kampanye-kampanye kita dan banyak emak-emak yang sangat tertarik karena kontennya menarik buat mereka, yaitu harga-harga bahan pokok gitu. Sebelumnya politik nggak pernah ada yang bicarain mengenai harga cabai, harga tempe gitu. Sekarang ini mereka merasa jadi bagian daripada itu. Biasanya kan politik ngomong bagaimana toleransi kita atau kebangsaan yang gede-gede lah, konsep-konsep besar. Kalau mama ini yang receh-receh aja, ramah tamah. Nah ini yang saya bawa. Anak-anak muda juga, apalagi yang di kafe-kafe, pengennya bicara mengenai gimana sih nyari kerja ke depan, peluang apa sih untuk usaha yang lebih tren ke depan, gimana peluang usaha di kuliner gitu. Sekarang saya lagi dorong yang pariwisata, gila Indonesia, apalagi saya keliling Indonesia, cantik-cantik banget gitu loh. Dan abang kemarin ada Bukit Tinggi kan bang? kemarin di Padang Panjang, desa wisata Kubu Gadang. Kubu Gadang. Itu atraksinya ya Instagram, YouTube gitu, tapi emang cantik banget di kaki Gunung Marapi di situ. Terus sebetulnya ya lucu juga gitu. Salah satu atraksinya itu yang disebut sebagai Sile Lanyah. Silat yang ini ya, yang di atas lumpur itu loh. Ya keren juga foto-fotonya kalau di situ. Dan menurut saya nggak kepikiran bagi pengusaha-pengusaha yang zaman old ya, yang zaman now ngelihat potensi begitu dikemas. Bisnis itu. Jadi bisnis. Dan sekarang tumbuh bukan hanya desa wisatanya juga, kulinernya juga. Terus tentunya sarana-sarana pendukung seperti tempat penginapan, hotel, tempat cuci baju karena habis masuk lumpur kan dicuci juga tuh. Jadi saya rasa ini jadi penyemangat saya bahwa Indonesia kaya raya, sudah saatnya anak-anak YouTube ngangkat sisi positifnya.